Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Hakina Daniswara. NIM saya 2021002027. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ketahansiswaan dengan judul Nilai Budi Pekerti dan Karakter melalui Fatwa Ki Hajar Dewantara. Lawan Sastra Ngesti Mulia. Lawan sastra ngesti mulia, dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Inilah yang dicita-citakan Ki Hajar dengan taman siswanya, untuk kemuliaan nusa, bangsa, dan rakyat. Sastra Herjendrayuningrat Pangruatingdiu. Ilmu yang luhur dan mulia menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban. Fatwa ini adalah juga Chandra Sengkala, mencatat lahirnya Taman Siswa tahun 1922. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah dengan belajar kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kita bisa tahu mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau kita sering belajar, kita akan menjadi orang yang pintar. Kalau kita jarang belajar, kita akan menjadi orang yang bodoh. Saat belajar, kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jika kita sedang malas belajar, kita bisa membaca sebuah kalimat motivasi agar kita memiliki keinginan untuk belajar. Hampir semua orang sukses pastinya pernah menjumpai kegagalan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah dan terus berulang-ulang mencoba. Salah satu langkah menggapai kesuksesan adalah dengan belajar dari pengalaman dan belajar memperbaiki kekurangan yang ada. Jika kamu lelah saat belajar, maka ingat, orang tuamu lebih lelah daripada kamu. Hilangkanlah rasa lelah mereka dengan cara belajar. Karena jika kamu rajin belajar, kamu akan menjadi orang yang pintar. Dan jika kamu menjadi orang yang pintar, maka orang tuamu akan bangga. Suci Tata Ngesti Tunggal. Suci Tata Ngesti Tunggal dengan suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan. Sebagai janji yang harus diamalkan oleh tiap-tiap peserta perjuangan Taman Siswa. Fatwa ini juga sebagai Chandra Sengkala, mencatat lahirnya Persatuan Taman Siswa tahun 1923. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah 1. Ilmu harus diamalkan. 2. Kita harus menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia berdasarkan asas Taman Siswa yang menjadi syarat hidup merdeka berdasarkan pada ajaran agama, bahwa bagi Tuhan semua manusia itu pada dasarnya sama haknya dan sama kewajibannya. Sama haknya mengatur hidupnya serta sama haknya menjalankan kewajiban kemanusiaan untuk mengejar keselamatan hidup lahir dan bahagia dalam hidup batinnya. Jangan kita hanya mengejar keselamatan lahir, dan jangan pula hanya mengejar kebahagiaan hidup batin. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah 1. Sebagai manusia kita tidak diajarkan untuk berbuat sombong kepada orang lain, karena semua yang kita miliki hanya titipan Tuhan. Maka gunakanlah untuk kebaikan. 2. Janganlah memamerkan harta kepada orang lain. Salam dan bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat sebagai peringatan bahwa kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan keselamatan masyarakat.
Batas kemerdekaan diri kita ialah hak-hak orang lain yang seperti kita masing-masing sama-sama mengejar kebahagiaan hidup. Janganlah mengucapkan hak diri kalau tidak sama-sama dengan ucapan tertib damainya masyarakat. Agar jangan sampai hak diri itu merusak hak diri orang lain sesama kita, yang berarti merusak keselamatan hidup bersama, yang juga merusak kita masing-masing. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah melakukan musyawarah mufakat. Semua anggota musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Kodrat alam untuk hidup sempurna. Kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna sebagai pengakuan bahwa kodrat alam yaitu segala kekuatan dan kekuasaan yang mengelilingi dan melingkupi hidup kita itu adalah sifat lahirnya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjalan tertib dan sempurna di atas segala kekuasaan manusia. Janganlah hidup kita bertentangan dengan ketertiban kodrat alam. Petunjuk kodrat alam kita jadikan pedoman hidup kita. Baik sebagai alam kita jadikan pedoman hidup kita, baik sebagai seorang atau individu, sebagai bangsa maupun sebagai anggota dari alam kemanusiaan. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini yaitu, 1. Bagaimanapun keadaan kita harus mengingat Tuhan. Saat kita bahagia, kita harus mengingat Tuhan. Biasanya, pada saat bahagia, maka seseorang akan melupakan Tuhan, karena dia sangat bahagia. Di saat kita dan biasanya orang itu mengingat Tuhan pada saat sedih, karena dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saat kita dalam keadaan bahaya, kita harus mengingat Tuhan agar kita diberikan pertolongan. 2. Jangan pernah mengubah ketentuan yang ditetapkan Tuhan, misalnya mengubah gender. Sekarang, banyak orang yang telah mengubah gendernya. Banyak yang mengubah gendernya menjadi laki-laki, dan banyak juga yang mengubah gendernya menjadi perempuan. Di Thailand, sangat banyak orang yang telah mengubah gender. Orang yang telah mengubah gender akan mendapatkan dosa, karena dia telah mengubah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh kegiatan lain yang mengubah ketetapan dari Allah adalah melakukan operasi plastik. Orang yang melakukan operasi plastik akan mendapatkan dosa, karena dia telah mengubah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan. Alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan, berarti bahwa hidup kita masing-masing itu ada dalam lingkungan berbagai alam-alam khusus, yang saling berhubungan dan berpengaruh. Alam khusus ialah alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Rasa diri, rasa bangsa, dan rasa kemanusiaan ketiga-tiganya hidup dalam tiap-tiap sanubari kita masing-masing manusia. Adanya perasaan ini tidak dapat diungkiri. Dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Penghambaan kepada Sang Anak tidak lain daripada penghambaan kita sendiri. Sungguh pun pengorbanan kita itu kita tujukan kepada Sang Anak. Tetapi yang memerintahkan kita dan memberi titah untuk berhamba dan berkorban itu bukan si anak, tetapi kita sendiri masing-masing. Di samping itu, kita menghambakan diri kepada bangsa, negara, pada rakyat dan agama atau terhadap lainnya. Semua itu tidak lain penghambaan pada diri sendiri, untuk mencapai rasa bahagia dan rasa damai dalam jiwa kita sendiri. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah kita sebagai din, rasa bangga dan rasa damai sejati, walau hidupnya nampak selamat dan tertib, hidup kebulatan inilah yang disebut
concentricity. Tetap, mantep, antep. Tetap, mantep, antep dalam melaksanakan tugas perjuangan kita. Kita harus tetap hati, tekun bekerja, tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Kita harus tetap tertib dan berjalan maju. Kita harus selalu mantep, setia dan taat pada asas itu. Teguh iman hingga tak ada yang akan dapat menahan gerak kita atau membelokkan aliran kita. Sesudah kita tetap dalam gerak lahir kita dan mantep dan tabah batin kita, segala perbuatan kita akan antep, berat berisi dan berharga. Tak mudah dihambat, ditahan-tahan, dan dilawan oleh orang lain. Ngandel, kandel, bandel. Ngandel, kandel, bandel, kita harus ngandel. Percaya jika kepada kekuasaan Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Kendel, berani. Tidak ketakutan dan was-was oleh karena kita percaya kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Bandel yang berarti tahan dan tawakal. Dengan demikian maka kita menjadi kendel, tebal, kuat lahir batin kita, berjuang untuk cita-cita kita. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah 1. Jika kita gagal, kita tidak boleh menyerah. 2. Kita harus berusaha dan bertawakal. Neng, ning, nung, nang. Neng, ning, nung, nang, dengan menang, tentara lahir batin, tidak nervous, kita menjadi ning, wening, bening, jernih pikiran kita. Mudah membedakan mana hak dan mana batil, mana benar dan salah. Kita menjadi nung, hanung, kuat sentosa, kokoh lahir dan batin untuk mencapai cita-cita. Akhirnya nang, menang, dan dapat wewenang, berhak dan kuasa atas usaha kita. Nilai budi pekerti yang terkandung dalam fatwa ini adalah, barang siapa dapat neng, tentu dia dapat mudah berpikir yang ning. Lakut menjadi kuat atau nung, kemauannya dengan kesendirinya akan mendapat nang atau menang atau berhasil. Mlaku-mlaku enak bensine. Lah iki renek lubang kuncine. Aduh. Latine dituku montor anyar. Nganggo merek jejak kok. Alhamdulillah aku ra dong. Wah, enak di asik. Jase, nyapu toh? Iya itu mbak. Ada kesel kok awan-awan kok nyapu. Ya Allah. Mumpung keturutan loh. Jase. Kelambine apik toh? Iki 700.000 lho, Dik. Ora enek kortingan. Wah, le ngenteni kortingan ya. Nganti udune Pak Lurah pecah ya. Ora entuk ngene iki. Iki semene iki kaya ngene. 300. Nek aku ya ora kuatur, kan nek ora terus. Lah nek iki sawet ngene iki, wah iki 150.000. Lho. Sekarang aku iki ra iso nganggo sing 10.000-an aku ra iso. Rasane iki koyo iya ya di AC. Saru ngono lho, ngerti kan maksudku? Di AC, ngerti ra? Karang bojoku iki. Nek nyekokke aku iki ra tau sing ora bermerek.
Kae, batik kae. Aku ndek batik anyar. Kuwi tukune ning Cekoslovakia. Nah, iki sing tak kandhani mau. Wah, apik banget toh. Iki le. Lah, ning ngebatik-batik iki kudu alon-alon. Mergo batik Cekoslovakia. Sik. Aduh, iki mesti bojoku iki undang-undang. Paling njaluk kopi di AC biasa. Bapak kuwi le njaluk ngombe iki mesti ra gelem kopi-kopi sing saset kuwi ra gelem. Gelem iki kopi-kopi sing larang kuwi lho di AC. Ngerti ra? Kowe anu kopi sing larang-larang kuwi ngerti ra? Ayo ngertine sing ndi ngertine mung sasetan tok sih ya. Sik tak tinggal sik ya. Sik ya. Aduh, Di dalam video itu ada seorang wanita yang sedang memamerkan baju batik kepada seorang wanita. Perbuatan wanita itu termasuk memamerkan harta, karena wanita itu menyuruh orang lain melihat baju batik yang ia miliki. Memamerkan harta termasuk riya, karena orang yang memamerkan harta ingin dipuji oleh orang lain. Memamerkan harta dapat menyebabkan seseorang menjadi sedih, karena dia tidak memiliki harta yang dipamerkan. Bisa membuat seseorang menjadi iri, karena dia tidak memiliki harta yang dipamerkan. Bisa membuat orang memiliki niat untuk mencuri, karena dia ingin memiliki harta yang telah dipamerkan. Wanita di dalam video itu juga sangat sombong, karena dia memberitahu bahwa dia dan suaminya tidak bisa menggunakan barang yang murah. Jika kita memamerkan harta kita mendapat dosa, karena memamerkan harta termasuk perbuatan riya. Tapi jika kita menyedekahkan harta kita, maka kita mendapatkan pahala. Karena orang lain bisa menggunakan harta yang kita sedekahkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.